Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Maulana Pangestu, NIM 1214030018 dari program studi MD1A, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, baiklah, di sini saya sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 5 yang membahas materi mengenai Islam sebagai pengetahuan ilmiah dengan subtema bahasan yaitu pendekatan pokok studi Islam, interdisiplin dan multidisiplin. Seperti yang kita ketahui bahwa hadirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya manusia yang sejahtera baik lahir maupun batin, sebagaimana tertulis jelas di dalam sumber agama Islam itu sendiri, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Islam juga mengajarkan kita tentang kehidupan yang dinamis dan progresif melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Nah, kemudian Islam juga senantiasa mengembangkan kepedulian lingkungan sosial, baik itu menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi, dan masih banyak lagi. Nah, jadi subtema bahasan yang akan saya coba paparkan kali ini ialah mengenai pendekatan pokok studi Islam tentang interdisiplin dan multidisiplin, nama yaitu interdisiplin. Secara teori, interdisiplin atau yang biasa disebut dengan interdisipliner merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan dari berbagai sudut pandang yang serumpun, yang relevan, dan tepat guna secara terpadu. Jadi simpelnya, pendekatan interdisipliner ini ialah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan dengan sudut pandang, berbagai sudut pandang atau perspektif. Misal dalam mengkaji teks agama, baik Al-Quran maupun hadis, tapi tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual saja, tapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis. Bahkan masih perlu ditambah dengan pendekatan hermeneutik. Contohnya begini. Dalam memahami ayat Al-Quran surat An-Nisa tentang poligami. Nah, walaupun secara tekstual ini memiliki makna adanya kebolehan seseorang itu melakukan poligami, tetapi dalam kajian budaya lokal, kajian psikologi seorang istri, terus juga norma sosial atau adat di mana tempat seseorang itu tinggal, ini perlu pengkajian lebih lanjut, karena jika tidak, maka bukannya seseorang tersebut mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga, melainkan sebaliknya akan mendapatkan dan menimbulkan masalah-masalah baru yang mana hal tersebut tidak diharapkan sebelumnya, seperti itu. Nah, dari penjelasan materi mengenai interdisipliner dapat saya tarik kesimpulan bahwa yang pertama, pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan yang sangat penting untuk digalakkan, apalagi jika pendekatan ini dipakai untuk memahami pesan-pesan Islam yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, pendekatan interdisipliner ini merupakan langkah pendekatan baru dalam rangka melakukan kontekstualisasi pesan-pesan Islam agar pesan-pesan Islam tersebut benar-benar atau betul-betul sahih likuli zaman wa al-makan. Oke, baiklah, lanjut ke pembahasan atau poin selanjutnya, yaitu pendekatan multidisiplin atau multidisipliner. Dari segi pengertian, multidisipliner ini adalah suatu pendekatan yang mengacu pada berbagai sudut pandang ilmu yang relevan. Pendekatan multidisipliner ini juga merupakan pengembangan dari suatu disiplin dengan memanfaatkan bantuan dari ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu politik, ekonomi, manajemen, hukum sosial, dan lain sebagainya. Nah, pendekatan multidisipliner ini juga berupaya menggabungkan beberapa disiplin untuk menyelesaikan masalah tertentu, yang mana dalam pendekatan ini terjadi kerjasama dalam menyelesaikan masalah-masalah penelitian atau uji coba, yang mana hasilnya dapat diintegrasikan sebagai hasil dari proyek besar. Hal ini
sejalan dengan pemikiran atau pendapat yang disampaikan oleh Melson. Ia mengatakan bahwa pendekatan multidisipliner adalah membangun kerjasama antara ilmu pengetahuan yang masing-masing tetap berdiri sendiri dengan metode sendiri-sendiri, sehingga dapat dimaknai sebagaimana penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Nah, adapun ciri pokok pendekatan multidisipliner ini ialah banyaknya ilmu dalam rumpun ilmu yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya dalam penggunaan ilmu di dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada ilmu yang saling berkaitan. Berbagai disiplin ilmu dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Hal ini dikarenakan penyelesaian masalah yang kompleks dapat diselesaikan dengan perspektif yang beragam pula.